Seseorang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Kakak Neta yang akan menjadi liturgis di dalam IMPA tanggal 19 Desember 2021. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Neta undang bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Mars Plakat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 215. Kidung Ceria nomor 215, baitnya yang pertama, dengar hai kawanku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini agar semuanya berjalan dengan baik. Bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa beribadah dan memuliakan nama-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan membaca Mazmur Pujian pada hari ini. Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 34, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikianlah Mazmur Pujian pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 151. Kidung Ceria nomor 151, Aku bersuka cita.
kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami dapat kembali membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat menjadi pendengar yang baik dan kami dapat mengerti maksud dari firman Tuhan. Ya Tuhan, pakai kami juga agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan ini dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Maranatha. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik sehat-sehat semua kan keadaannya? Baik-baik semua kan keadaannya? Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Nabi Yesaya yang sedang memberitahu kepada bangsa Israel bahwa nantinya akan datang seorang pembawa damai, seorang penolong, seorang juru selamat. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus datang, saat Tuhan Yesus lahir, semua orang yang percaya kepadanya akan merasakan damai, akan merasakan pertolongan, termasuk adik-adik dan kakak. Damai Natal itu dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari saat kita melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti apa ya? Kalau sama kakak atau adik-adik gak berantem, gak rebutan mainan. Kalau adik-adik punya mainan, adik-adik bisa meminjamkan, bisa bermainnya bersama-sama. Ayo adik-adik, kita sama-sama menjadi pembawa damai seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, kita bermain game bersama yuk. Judul permainannya, Aku Pembawa Damai. Nanti kakak kasih keluar 2 gambar, adik-adik pilih gambar mana yang menunjukkan tindakan membawa damai. Kita mulai ya. Dari 2 gambar ini, mana yang menunjukkan tindakan membawa damai? Apakah ini yang suka marah-marah atau ini
yang saling mengasihi, saling berpelukan? Jawabannya yang ini ya adik-adik. Kita lanjut lagi ya. Dari dua gambar ini, mana yang menunjukkan tindakan membawa damai? Apakah yang ini yang rebutan mainan, atau yang ini bermainnya bersama-sama, mau meminjamkan mainan yang ada? Jawabannya yang ini ya adik-adik. Wah, adik-adik hebat-hebat banget nih menjawabnya. Sepertinya adik-adik sudah tahu nih apa aja nih tindakan membawa damai. Adik-adik semangat ya sebagai pembawa damai. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 271. Kidung Ceria nomor 271, baitnya yang pertama, Cinta akan Yesus. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada rangkaian doa syafaat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tolong jaga bangsa dan negara kami ini dan jauhi dari segala perpecahan di dalamnya Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak Presiden selaku pemimpin kami beserta kabinet yang bekerja bersamanya ya Tuhan. Ajar kami juga Tuhan agar kami dapat menjadi warga negara yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, terkhusus gereja kami GPB Yudea Tangerang. Biarlah Engkau melindungi, menyertai, dan juga memberkati para pendeta, penatua, diaken, pelayan, dan juga jemaat. Biarlah Engkau memberi kekuatan serta kemampuan dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari, baik di kantor, di rumah, di lingkungan sekitar kami, dalam bangku pendidikan kami, dan juga dalam pelayanan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan Mama dan Bapa yang begitu baik untuk kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk Mama dan Papa dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati pekerjaan, usaha, dan juga kegiatan yang Mama Papa kami lakukan. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, berkat, dan juga kekuatan, agar Mama dan Papa kami dapat sehat selalu dan dapat bekerja, melakukan usahanya dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa untuk orang-orang sakit. Tuhan tolong berkati orang-orang sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan tolong berkati setiap obat-obatan yang mereka minum. Tuhan berkati setiap makanan dan juga minuman yang mereka konsumsi. Dan juga Tuhan berkati dokter, suster, dan juga keluarga yang merawat mereka, agar mereka dapat sembuh kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas berkat dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, dalam doa syafaat ini juga, kami ingin berdoa untuk
adik-adik klien dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati, sertai setiap adik klien dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati adik klien sebagai murid di sekolah mereka, sebagai anak-anak di rumah mereka, dan juga sebagai teman-teman di lingkungan mereka. Biarlah adik-adik klien ini dapat menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai di sekitar mereka. Tuhan juga berkati semua orang yang kami sayangi dan juga menyayangi kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan dengan cara memasukkan uang persembahan ke dalam tempat persembahan yang telah disediakan. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan, silakan adik-adik menitipkan persembahan adik-adik kepada mama dan papa atau keluarga yang ada di rumah. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 38. Kidung Ceria nomor 38, baitnya yang pertama, mari bersyukur semua. Mari adik-adik kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh digunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, Pelkat PA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. IMPA akan dilaksanakan pada jam 10 WIB sampai dengan selesai dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah diberikan oleh Om Tante Korsek
sektor masing-masing. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan, silakan menggabungkan uang persembahan adik-adik dengan mama dan papa. Warta perkapaian selanjutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta PKPM selanjutnya, PKPM mengundang adik-adik dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah dan perayaan Natal PKPA GPIB Yudea. Ibadah dan perayaan Natal PKPA GPIB Yudea dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2021 pada jam 16.00 WIB atau jam 4 sore melalui media Zoom. Adik-adik dapat masuk ke dalam Zoom tersebut dengan menggunakan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Kegiatan ini mempunyai tema dan subtema sebagai berikut. Kegiatan perkapaian kedua, paduan suara anak. Paduan suara anak dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 6:30 malam melalui media Zoom dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Jika ada perubahan waktu, maka akan disampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp grup orang tua atau WhatsApp grup adik layan. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKPM selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Mari adik-adik kita berdiri, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 206. Kidung Ceria nomor 206 baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat serta penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami telah mengikuti IMPA. Biarlah setiap firman yang kami dengar dari kakak-kakak layan kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini telah selesai. Selamat bertemu kembali adik-adik. Jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.
Siapa yang kita nantikan dalam masa Advent? Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, Sang Raja Damai. Karena itu, di minggu keempat ini, kita menyalakan lilin damai. Dengan damai yang ada dalam hati kita, maka tutur kata dan perbuatan kita penuh dengan kerendahan hati, sopan, dan santun. Nubuat tentang kelahiran Mesias diambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita, sehingga damai senantiasa hadir dalam hati kita.